Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 8, bab 4 relasi dan fungsi, uji kompetensi bab 4 nomor 8-10, ada di halaman 205 sampai dengan 206. Baik, Ibu langsung membahas. Soal nomor 8 anak-anak, fungsi f didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 5 dikurang 3x dan diketahui daerah asalnya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Untuk soal A, buatlah tabel dan himpunan pasangan berurutan dari fungsi tersebut. Baik anak-anak, kita masukkan bilangan-bilangan pada daerah asal ini ke rumus fungsinya anak-anak. Nih, sebelum kita mengisi tabelnya, fx sama dengan 5 dikurang 3x, kita masukkan x-nya negatif 2 anak-anak. F negatif 2 sama dengan 5 dikurang 3 dikali negatif 2 sama dengan 5 ditambah 6 sama dengan 11. F negatif 1 sama dengan 5 dikurang 3 dikali negatif 1 sama dengan 5 ditambah 3 sama dengan 8. Selanjutnya F0 sama dengan 5 dikurang 3 dikali 0 sama dengan 5 dikurang 0 sama dengan 5. F1 sama dengan 5 dikurang 3 dikali 1 sama dengan 3 dikurang 5 dikurang 3 sama dengan 2. F2 sama dengan 5 dikurang 3 dikali 2 sama dengan 5 dikurang 6 sama dengan negatif 1. Selanjutnya F3 sama dengan 5 dikurang dengan 3 dikali 3 sama dengan 5 dikurang 9 sama dengan negatif 4. Selanjutnya kita buat tabelnya. Ini nilai X-nya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Fx-nya nih 11 kita masukkan ini, atau nilai Y-nya ini anak-anak. 11, 8, 5, 2, negatif 1, negatif 4. Selanjutnya XY-nya ini negatif 2, 11, negatif 1, 8, 0, 5, 1, 2, 2 negatif 1, 3 negatif 4. Selanjutnya himpunan pasangan berurutannya, terus di sini negatif 2, 11, negatif 1, 8, 0, 5, 1, 2, 2 negatif 1, 3 negatif 4. Lanjut ke soal B, gambarlah grafiknya. Baik, berdasarkan tabel yang sudah kita buat, selanjutnya kita tentukan titik-titiknya di sini anak-anak. Negatif 2, 11, selanjutnya negatif 1, 8, 0, 5, 1, 2, selanjutnya 2 negatif 1, 3 negatif 4. Setelah itu kita hubungkan titik-titik ini dengan membentuk sebuah garis anak-anak, yaitu garis dengan fungsi X sama dengan 5 dikurang 3X. Ayo berpikir kritis anak-anak. Soal nomor 9, Mawardi dan Muksin sedang mendiskusikan tentang fungsi linear pada gambar berikut ini. Kita cermati ada garis K, yaitu garis dengan persamaan X sama dengan 5, dan ada garis L ini dengan persamaan Y sama dengan 2. Garis K ini sejajar sumbu Y, garis L sejajar dengan sumbu X. Mawardi berpendapat bahwa fungsi linear garis K dan L di samping merupakan grafik fungsi. Pada sisi lain, Muksin tidak setuju dengan anggapan Mawardi. Karena Muksin mempunyai pendapat lain, yaitu gambar tersebut menunjukkan bahwa fungsi linear dari garis K adalah suatu fungsi, akan tetapi garis L tidak termasuk fungsi. Apakah kalian setuju dengan penilaian Muksin? Jelaskan. Baik, Ibu mulai dari garis K terlebih dahulu anak-anak. Garis dengan persamaan X sama dengan 5. X sama dengan 5 anak-anak. Ini berapapun nilai Y, maka X-nya ini tetap konstan, yaitu 5 anak-anak. Kalau daerah asalnya itu X anak-anak. Kalau daerah asalnya itu X, misalkan ini himpunan X dan di sini himpunan Y, maka 5 di sini nih X-nya 5. Selanjutnya untuk Y-nya di sini anak-anak. Untuk Y-nya di sini bisa berapapun anak-anak.
Bisa Ibu memberi contoh negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 seperti ini. Beri tambahan penjelasan dulu. Ini kalau fungsi ini maksud Ibu relasi ini dari himpunan X ke himpunan Y, maka ini bukan fungsi anak-anak. Ini bukan fungsi. Tetapi kalau dari Y ke X, dari himpunan Y ke himpunan X, di sini dari himpunan Y ke himpunan X, misalnya di sini Y-nya itu negatif 2, di sini Y-nya negatif 2, X-nya 5, Y-nya negatif 1, X-nya 5, Y-nya 0, X-nya juga 5, Y-nya 1, X-nya juga 5, Y-nya 2, X-nya juga 5. Ini kalau dalam bentuk relasinya itu dari himpunan Y ke X. Kalau dari X ke Y, jelas ini bukan fungsi. Selanjutnya garis L kita cermati, Y sama dengan 2. Ini relasinya dari X ke Y, ini maksud Ibu himpunan X anak-anak, himpunan X ke himpunan Y. Misalkan negatif 2, negatif 1, X-nya itu negatif 2. Di sini 2, pasangannya 2. Negatif 1, 2, 0, 2. Selanjutnya 1, 2, 2, 2, dan seterusnya. Kalau kita tunjukkan dengan diagram panah seperti ini, sudah kelihatan kalau ini merupakan fungsi anak-anak. Bu memberi alternatif jawaban. Saya tidak setuju dengan penilaian Muksin. Garis K bisa disebut fungsi jika daerah asal fungsi terletak di sepanjang sumbu Y. Kalau ini disebut fungsi kalau daerah asalnya dari sumbu Y. Tetapi jika daerah asal terletak di sepanjang sumbu X, di sepanjang sumbu X ini anak-anak yang dimaksud Ibu seperti ini. Karena X-nya tetap 5, nih, maka garis K bukan fungsi. Selanjutnya garis L. Kalau garis L merupakan fungsi dengan daerah asal terletak di sepanjang sumbu X. Jadi ini jelas merupakan fungsi anak-anak. Karena ini daerah asalnya terletak di sepanjang sumbu X. Soal nomor 10 anak-anak. Seorang petani menanam pohon apel yang berbentuk persegi atau bujur sangkar. Petani tersebut menanam pohon pinus di sekeliling kebunnya untuk melindungi pohon apel dari angin. Diagram berikut menggambarkan tata letak pohon apel dan pohon pinus untuk sejumlah N kolom pohon apel. Baik, kita cermati untuk yang berwarna hijau ini, tanda silang ini adalah pohon pinus, dan yang tanda ini lingkaran maksud Ibu bulatan ini adalah pohon apel yang berwarna merah Nana. Ini kita cermati gambarnya. Ini untuk N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4. Maksudnya kolomnya ini, N ini 1 di sini. Kalau ini 1, 2, ini 1, 2, 3. Di sini 1, 2, 3, 4. Untuk soal A, coba kalian lakukan kegiatan dengan mengisi isi tabel di bawah ini. Baik. Sebelum mengisi tabel, Ibu beri tambahan penjelasan lebih dahulu anak-anak. Kita cermati, ini untuk tanda silang, Ibu beri silang. Untuk N sama dengan 1, jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, ini. Selanjutnya untuk N sama dengan 2, ini untuk pohon pinusnya ada 16, nanti anak-anak bisa menghitung sendiri. Untuk N3, ini pohon pinusnya ada 24, dan untuk N4 ini pohon pinusnya ada 32. Kalau kita cermati ada polanya anak-anak di sini nih. 8, 16, 24, 32 ini sama dengan tambah 8. Ini tambah 8, ini tambah 8. Kalau ini bisa disebut 8 kali 1 atau 1 kali 8, 8 kali 2, 8 kali 3, 8 kali 4. Ini kalau ini N berarti 8 kali N sama dengan 8N. Selanjutnya untuk pohon apelnya kita cermati di sini 1, 4, 9, 16. 1, 4, 9, 16. Ini membentuk pola bilangan kuadrat anak-anak. 1 itu 1 kuadrat, 4 itu 2 kuadrat, 9 itu 3 kuadrat, 16 itu 4 kuadrat. Kalau di sini N kuadrat anak-anak. Ini kalau
di sini N, ini maksud Ibu N kuadrat. Kalau di sini N berarti N kuadrat. Selanjutnya kita isikan ke dalam tabel. Jumlah pohon apel untuk N sama dengan 1, 1. Jumlah pohon pinusnya 8. N2 jumlah pohon apel 4. Jumlah pohon pinusnya 16. N3 jumlah pohon apel 9. Jumlah pohon pinusnya 24. N4 jumlah pohon apel berarti 4 kuadrat 16. Jumlah pohon pinusnya 32. Ini tambah 8 tambah 8 atau 8 kali 4 atau 4 kali 8 anak-anak. N5 jumlah pohon apelnya 25. Jumlah pohon pinusnya 40. N6 jumlah pohon apel 36. Jumlah pohon pinus 48. N7 jumlah pohon apel 49. Jumlah pohon pinus 56. N8 jumlah pohon apel 64. Jumlah pohon pinus 64. N9 jumlah pohon apel 81. Jumlah pohon pinus 72. N10 jumlah pohon apel 100. Jumlah pohon pinus 80. Nanti kalau kita teruskan anak-anak, kalau kita cermati anak-anak, ini yang lebih cepat pertambahannya adalah jumlah pohon apel anak-anak, karena ini dalam bentuk bilangan kuadrat. Sedangkan untuk pohon pinusnya ini perkalian dengan 8, atau di sini pertambahannya tetap yaitu tambah 8. Tambah 8 kalau yang jumlah pohon apel ini bentuk kuadrat anak-anak. Jadi untuk pertambahannya jelas yang lebih cepat adalah jumlah pohon apel di sini. Soal B, apabila diasumsikan petani tersebut ingin menanami kebun yang lebih besar dengan banyak barisan pohon, manakah yang akan tumbuh lebih cepat di kebun petani antara jumlah pohon apel atau jumlah pohon pinus? Jelaskan bagaimana kalian sampai pada kesimpulan tersebut. Baik, Ibu memberi alternatif jawaban. Yang akan tumbuh lebih cepat adalah pohon apel karena jumlah pohonnya membentuk pola bilangan kuadrat. Sedangkan pohon pinus jumlah pohonnya membentuk pola bertambah dengan konstan, yaitu bertambah 8. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.